Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok manajemen investasi dan pasar modal ingin menjelaskan materi peraturan perdagangan. Di mana saya sendiri dan Dayanti di sini saya akan menjelaskan pertama tentang landasan peraturan perdagangan. Di mana landasan peraturan perdagangan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada peraturan peraturan pemerintah. Yang kedua itu ada peraturan dari Menteri Keuangan. Yang ketiga itu dari peraturan dari OJK. Di mana peraturan pemerintah yang menjadi fondasi peraturan perdagangan salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1945 tentang penyelenggaraan kegiatan di pasar modal, di mana dalam undang-undang tersebut disebutkan secara jelas izin, fungsi, tugas, dan peran bursa efek. Adapun peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang dulu juga disebut sebagai BAPEPAM LK mempunyai tugas penyelenggaraan sistem peraturan dan pengawasan sektor pasar modal yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Salah satu perannya adalah menyusun peraturan pelaksanaan di pasar modal dan juga merumuskan standar norma pedoman kriteria prosedur di bidang pasar modal. Berikutnya itu saya akan menjelaskan juga tentang jenis-jenis yang diperdagangkan di bursa efek, yang itu ada tiga, yaitu efek bersifat ekuitas atau kepemilikan dan hak atas kepemilikan, yaitu contohnya seperti saham, waran, dan lain-lain. Yang kedua itu efek bersifat utang, yaitu seperti obligasi, dan efek turunan baik dari efek bersifat ekuitas maupun bersifat utang seperti kontrak berjangka indeks efek, kontrak opsi saham, dan kontrak berjangka surat utang negara. Itulah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu tentang peraturan perdagangan 2A. Di mana peraturan perdagangan 2A itu terdiri dari definisi, yang kedua itu ketentuan umum perdagangan, yang ketiga itu segmen pasar di bursa, yang keempat itu pesanan nasabah, yang selanjutnya itu waktu perdagangan, selanjutnya pasar reguler dan pasar tunai, dan selanjutnya pasar negosiasi, dan selanjutnya itu perdagangan untuk kondisi umum, selanjutnya itu penghentian perdagangan, dan selanjutnya adalah ketentuan umum perdagangan. Jadi di mana setiap efek yang ingin melakukan kegiatan jual atau beli itu wajib dilakukan di JATS atau bisa disebut dengan Jakarta Automated Trading System. Selanjutnya kita masuk ke segmen pasar di bursa. Jadi setiap investor itu bisa melakukan perdagangan di tiga pasar. Yang pertama ada pasar reguler, yang kedua ada pasar negosiasi, dan yang terakhir adalah pasar tunai. Selanjutnya adalah waktu perdagangan. Waktu perdagangan itu ada dua. Yang pertama waktu perdagangan normal, itu hari Senin sampai hari Kamis. Dan yang kedua ada waktu perdagangan hari Jumat. Selanjutnya untuk sesi perdagangan sendiri itu dibagi menjadi 5 sesi. Yang pertama ada sesi pre-opening, yang kedua ada sesi 1, sesi 2, sesi pro-closing, dan sesi post-closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Manasari akan menjelaskan tentang pasar reguler. Pasar reguler saham-saham di pasar reguler perdagangan dalam satuan perdagangan, di mana satu lot itu adalah 100 lembar. Transaksi saham menggunakan mekanisme tawar-menawar yang berlangsung secara terus-menerus selama periode perdagangan. Maka boleh dibilang harga saham bisa berubah setiap waktu. Sedangkan pasar tunai sama persis seperti pasar reguler. Yang berbeda hanya sistem pembayaran. Di pasar reguler menyelesaikan transaksi adalah T3. Sistem pembayaran pasar tunai T+0 jadi dilakukan di hari itu juga. Pasar tunai tersedia untuk menyelesaikan kegagalan anggota bursa dalam memenuhi kewajiban di pasar reguler. Sedangkan pasar nasionalisme hampir mirip dengan pasar perdagangan. Di pasar reguler ada tawar-menawar juga, tetapi dilakukan di pasar bursa efek. Tawar-menawar harga dilakukan secara pribadi, tetapi tetap dalam pengawasan bursa. Pasar negosiasi biasanya dipilih bila jumlah lembar saham investor tidak genap 1 lot atau 100 lembar. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang koreksi bursa. Koreksi bursa tidak berdampak pada nilai transaksi bursa seperti price dan volume yang tertukar dan status kepemilikan nasabah yang salah. Koreksi transaksi bursa yang berdampak pada nilai transaksi yaitu pengurangan atau penambahan harga transaksi, pengurangan atau penambahan harga transaksi denda untuk poin 1. Untuk dendanya, poin 1, koreksi pertama itu dendanya 2 juta, koreksi kedua 5 juta, koreksi ketiga dan seterusnya 10 juta. Denda untuk koreksi kedua 10% dari biaya transaksi bursa sebelum koreksi atau selanjutnya perhentian perdagangan. Perhentian seluruh perdagangan dengan kondisi seluruh pesanan yang dalam selanjutnya perhentian seluruh perdagangan dengan kondisi seluruh pesanan yang belum teralokasi ditarik secara otomatis oleh judge
Dua kebijakan ini disiapkan untuk kondisi darurat. Kondisi darurat yang dimaksud bukan hanya kepanikan pasar yang menyebabkan penurunan yang sangat tajam.